diselamatkan. Saya diselamatkan oleh anak saya yang keguguran. Saya nggak tahu ceritanya gimana. Jadi setelah saya tidur, Halo guys, jumpa lagi di Hanamezo Channel. Oke, jadi hari ini saya mau buat video ya. Jadi saya mengalami sakit yang bisa dibilang selama hidup ini paling parah dan cukup panjang ya. Jadi sakitnya seperti apa sih? Jadi gejala awal itu di hari Jumat tanggal 26 Agustus itu kita ada melakukan makan siang dengan distributor. Kebetulan tamu dari distributor ini dari luar kota ya, dari Pontianak. Jadi kebetulan dia ke Jakarta dan akhirnya kami mengundang dia untuk makan siang bersama di sekitaran kantor. Nah, setelah makan siang kita balik dan setelah melakukan aktivitas dan sebagainya, saya merasakan keesokan harinya itu di tanggal 27 dan 28 Agustus ya, itu merasa badan tuh udah sedikit kurang enak dan sedikit flu. Tapi akhirnya saya minum vitamin, terus saya juga ada minum paracetamol ya untuk menghilangkan gejala sakit tersebut dan badan-badan yang sakit. Kemudian berlanjut di tanggal 29 dan 30 Agustus ya, itu sakitnya itu jadi bertambah. Jadi awalnya yang pertama agak sedikit sumeng, agak panas, terus flu. Kemudian di hari tanggal 29 dan tanggal 30-nya itu ada sedikit mengalami gejala batuk, pilek, terus panas juga naik turun. Tapi saya tetap paksakan untuk beraktivitas di kantor. Setelah itu tanggal 31 Agustus hari Rabu, saya merasa kok setelah saya minum obat kok tidak sembuh gitu, malah badan tambah lemas. Akhirnya tanggal 31 itu saya tetap masuk kantor dan akhirnya saya melakukan tes antigen di kantor. Hasil antigen menunjukkan bahwa saya negatif, tapi badan merasa masih sedikit panas dan tidak enak, sehingga saya memutuskan saya coba melakukan PCR dan melakukan izin setengah hari di hari Rabu tanggal 31 Agustus. 31 Agustus setelah PCR saya pulang, saya makan dan minum obat. Saya coba untuk istirahat sambil menunggu hasil PCR-nya, dan kemudian di tanggal 1 September pagi itu hasilnya sudah keluar. Hasilnya menandakan bahwa hasilnya juga negatif, tidak menunjukkan ke arah COVID. Tapi akhirnya badan merasa sedikit kurang enak, badannya masih agak sedikit lemas. Nah, terus akhirnya setelah dari sana kemarin di hari Jumat pagi saya ke klinik dulu dengan membawa kendaraan. Saya ke sana, saya konsultasi dengan dokter dan diberikanlah beberapa obat, diantaranya antibiotik ya kan, dan obat-obat lain seperti batuk dan demam untuk dan flu-nya. Nah, setelah saya minum, saya merasakan badannya tidak begitu signifikan dan saya coba istirahat setelah udah 3-4 jam. Nah, akhirnya siangnya saya masuk ke UGD, ke rumah sakit Geraha Kedoya. Dari sana setelah mengurus administrasi dan sebagainya, akhirnya saya diputuskan untuk diinfus dan diopnam. Nah, di sana saya juga diberikan obat supaya saya bisa istirahat. Dan
sorry juga kepada teman-teman juga selama saya tidak bisa merespon telepon, email, WhatsApp dari kalian ya, dari kemarin siang mungkin, dari hari Jumat, atau akhirannya saya menunggu istirahat juga, melewatin dari serangkaian tidur yang menurut saya itu tidur yang cukup paling lama. Nah, ada beberapa kejadian yang selama saya istirahat yang bisa dibilang cukup lama. Di situ sebenarnya saya diselamatkan. Saya diselamatkan oleh anak saya yang keguguran. Saya nggak tahu ceritanya gimana. Jadi setelah saya tidur, saya bertemu dia. Dia lagi bermain. Dia lagi main, terus saya panggil, Dek, gitu. Dengan posisi dia lagi jongkok. Dia menengok ke belakang. Kemudian dia panggil, Pa, gitu. Saya kaget, siapa dia? Saya nggak kenal dia. Tiba-tiba ada seorang kakek yang bilang, itu anak kamu yang keguguran. Saya merasa nggak percaya sih. Jadi anak saya pun keguguran juga. Salah satunya dikatakan bahwa dia ada gejala pneumonia. Dan dia minta saya untuk membayarnya. Oke, memang itu saya salah. Saya salah karena kenapa? Karena dokter udah pernah mengatakan bahwa dulu di saat usia kehamilannya 13 minggu, di hasil USG-nya itu dokter mengatakan bahwa janinnya tidak berkembang. Kok masih 11 minggu? Artinya ada telat 2 minggu. Dari sana akhirnya saya baru sadar. Anak saya bilang, saya harus bayar. Oke. Dalam istilah agama tuh ada namanya utang karma. Saya bilang, nggak apa-apa, saya akan bayar. Serahkanlah sakitnya sama saya, nggak apa-apa, saya akan bayar. Terus kakek tersebut bilang, sebenarnya kamu diselamatkan oleh anakmu sendiri. Kalau nggak, kamu akan hilang, akan lenyap. Ya memang sebenarnya antara tega dan nggak tega. Tapi saya berpikir, ini pasti ada yang terbaik buat saya. Saya tahu memang saya nggak bisa ketemu sama dia lagi. Tapi saya tahu dia selalu pasti ada aja buat saya. Saya harus terima kasih kepada dia juga. Karena selama ini saya juga nggak pernah mendoakan dia. Tapi dia selalu memperhatikan saya dari jauh. Maafin papa saya. Pak, saya akan janji, saya akan menolong banyak orang, terutama anak kecil yang merasa kesusahan. Karena tanpa dia mungkin saya sekarang udah gak ada. Akhir kata, setelah dari
Di pertemuan itu akhirnya dia diajak oleh kakek tua itu untuk jalan bersama. Saya hanya tanya, kamu mau kemana? Dia cuma hanya menoleh sambil berjalan. Dan mengarahkan tangannya untuk saya pulang. Jangan ikutin dia. Kan? Saya tahu memang ini cukup berat. Tapi ini semua saya lakuin buat dia juga. Saya juga tahu banyak salah sama dia. Mungkin gak ngerawat dia juga, gak pernah mendoain dia juga. Tapi percaya, saya pasti akan buat yang terbaik buat dia, walaupun sudah di dunia yang berbeda.